Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat dalam belajar ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kali ini kita akan belajar materi persamaan linear. Nah, apakah ada yang tahu persamaan linear itu apa? Nah, kita akan bahas ya. Harga total dari 5 buku dengan masing-masing seharga Z rupiah, 10 pulpen dengan masing-masing seharga Y rupiah, dan 3 pensil masing-masing seharga X rupiah tidak lebih dari Rp25.000. Kalimat sepanjang ini bisa kita singkat dengan model matematika yang berbentuk seperti ini. 5Z ditambah 10Y ditambah 3X kurang dari atau sama dengan 25.000. Kenapa kok kurang dari atau sama dengan? Karena itu sama saja dengan tidak lebih dari. Jadi ini dinamakan pertidaksamaan ya. Contoh sederhananya seperti ini. Mengapa sih harus belajar materi ini? Nah, karena untuk mengetahui tanda persamaan dan pertidaksamaan linear, untuk mengetahui sifat-sifat persamaan linear dan menyelesaikan masalah keseharian. Jadi materi ini sangat penting ya, dan materi ini juga merupakan materi dasar untuk melanjutkan materi-materi selanjutnya. Materi-materi selanjutnya itu seperti program linear, kemudian pertidaksamaan dan persamaan nilai mutlak, kemudian SPLDV, SPTLDV, dan seterusnya. Nah, motivasi kali ini, mulailah dari mana yang kau berada, gunakan apa yang kau punya, lakukan apa yang kau bisa. Jadi jangan takut untuk mencoba dari manapun kalian berada. Dan manfaatkanlah apapun yang ada di sekitar kalian dan lakukan apa yang kalian bisa. Dan motivasi kedua adalah ketika kalian lelah, cobalah untuk selalu mengingat kembali hal baik apa saja yang Tuhan berikan kepadamu sampai hari ini. Jadi, kalian harus pandai-pandai bersyukur untuk bisa merefresh otak kalian dan juga merefresh diri kalian sendiri. Jadi, jika seseorang pandai bersyukur, maka dia akan bahagia. Jangan lupa tersenyum. Siapkan catatan terbaik kalian, karena kali ini Ibu akan membahas secara singkat, namun insya Allah jelas ya. Sebab pada bab persamaan linear ini ialah pertidaksamaan, kemudian persamaan, sifat-sifat persamaan, dan bagaimana menyelesaikan persamaan. Dan pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan pertidaksamaan dan persamaan dulu. Nah, untuk sifat-sifat persamaan dan bagaimana menyelesaikan persamaan, Ibu akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Hubungan antara dua besaran. Nah, coba perhatikan pada gambar berikut, yakni timbangan yang sisi kirinya itu lebih ringan daripada sisi kanannya. Jadi sisi kanan lebih berat daripada sisi kiri. Jika diibaratkan, sisi kiri adalah 3x plus 2 dan sisi kanan adalah 5x plus 3, maka bentuk matematikanya atau model matematikanya yang bisa menghubungkan antara dua besaran ini ialah 3x plus 2 kurang dari 5x plus 3. Dan ini juga bisa dikatakan dengan bentuk pertidaksamaan, karena tandanya adalah kurang dari atau tidak sama dengan. Maka bisa kita simpulkan bahwa pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran. Nah, tanda tak sama ini atau tanda ketaksamaan ini adalah
lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau nama lainnya adalah tidak kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan yang nama lainnya adalah tidak lebih dari. Tandanya 4 ya. Kemudian ada lagi nih timbangan yang dimana sisi kiri dan sisi kanannya mempunyai ibarat yang sama. Dan jika diibaratkan sisi kiri adalah 3x plus 2 dan sisi kanan adalah x plus 10, maka bentuk matematikanya adalah 3x plus 2 sama dengan x plus 10. Jadi ini bisa kita katakan dengan persamaan, model persamaan. Jadi tandanya adalah sama dengan. Maka bisa kita simpulkan bahwa persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran. Jangan lupa ya, tandanya adalah sama dengan. Nah, untuk gambaran umumnya persamaan adalah seperti gambar berikut ya. Jadi kalau persamaan itu tandanya sama dengan, dan pertidaksamaan itu tandanya tidak sama dengan, yaitu bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, atau nama lainnya adalah tidak lebih dari atau tidak kurang dari. Nah, pada sisi kiri itu adalah 3x plus 2 ya. Dan sisi kanan itu adalah x plus 10 atau 5x plus 3. Nah, untuk lalu kalian tahukah apa itu kalimat terbuka? Dan apakah kalian tahu juga adakah istilah kalimat tertutup? Nah, kita bahas ya. Kalimat tertutup dulu ya. Kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nah, itu adalah definisi dari kalimat tertutup. Contoh Bu, contohnya gimana? Nah, itu ada contohnya. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, 2 kuadrat sama dengan 4 ini sudah jelas-jelas benar ya. Jadi, dia adalah kalimat yang sudah bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Nah, sudah benar. Kemudian ada contoh lagi, 3 lebih dari 5. Nah, 3 lebih dari 5. Bener nggak tuh? Itu salah. Jadi dia sudah dapat nilai kebenarannya itu tidak ada. Jadi dia salah gitu. Yang benar apa, Bu? Yang benar adalah 3 kurang dari 5. Nah, lanjut nih. Lalu kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini apa, Bu? Kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kebalikannya dengan kalimat tertutup tadi. Nah, contohnya adalah x dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, x-nya kan belum tahu nilainya berapa. Terus berarti kalau nilainya belum diketahui, berarti otomatis dia belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, lalu x lebih dari 3, x-nya berapa kan belum tahu, berarti dia belum bisa atau belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, masih abstrak. Nah, kalau bisa disimpulkan secara mudah, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Nah, nih. Jika suatu kalimat memuat variabel, maka kalimat tersebut tergolong pada kalimat terbuka. Nah, variabel itu seperti X, kemudian Y, Z, A, B, C, dan seterusnya ya. Jadi bisa huruf apapun itu, kalian terserah mau pakai yang mana gitu. Nah, terus kalau tidak, berarti kalimat tersebut ya tergolong pada kalimat tertutup. Jadi mudah aja ya, kalau kita ngafalin ya ngafalin satu aja. Berarti kalau yang satunya kalimat
terbuka atau tertutup, berarti kebalikannya gitu. Lalu persamaan linear satu variabel itu apa sih? Persamaan linear satu variabel atau PLSV. PLSV merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, diingat-ingat ya, kata kuncinya adalah kalimat terbuka, kemudian memuat tanda sama dengan, kemudian mempunyai satu variabel, kemudian pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Nah, lalu pertidaksamaan linear satu variabel itu berarti apa? Atau PTLSV singkatannya. Berarti itu pengertiannya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, biar mirip dengan pengertian dari PLSV, namun bedanya hanya saja pertidaksamaan PTLSV itu menggunakan tanda ketaksamaan. Ya, hanya beda di tandanya saja. Kalau PLSV itu sama dengan, kalau PTLSV itu tidak sama dengan. Bisa 4 tadi ya tandanya. Nah, lanjut. Bentuk umum PTLSV. Nah, bentuk umumnya PTLSV apa, Bu? Nah, bentuknya adalah untuk setiap ABC bilangan real, maka AX plus B tidak sama dengan C. Nah, lalu A-nya apa? A-nya koefisien dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X-nya sudah pasti variabel, B dan C-nya adalah konstanta. Nah, kemudian tandanya adalah bisa 4 tadi, tidak kurang dari, tidak lebih dari, dan kurang dari. Kemudian bentuk umum PLSV-nya adalah untuk setiap ABC bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. A-nya koefisien, tidak boleh sama dengan 0. X-nya variabel, B dan C-nya adalah konstanta. Nah, di sini Bu Cici punya contoh dan bukan contoh dari PLSV dan PTLSV. Nah, coba kalian lihat di contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 1 ini, Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kira-kira ini contoh dari PLSV atau PTLSV ya? Atau bukan contoh dari keduanya? Nah, kita lihatnya, ini kan udah ada variabelnya, kemudian ada tandanya sama dengan. Berarti bisa jadi ini PLSV. Nah, kalau PTLSV tidak mungkin tandanya sama dengan. Kemudian variabelnya ini 1. Oke, masuk. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya 1 juga. Berarti dia termasuk PLSV. Kemudian contoh yang kedua ini adalah 2 dikurangi X sama dengan setengah. Ada variabel. Nah, variabelnya 1. Pangkat tertingginya juga 1, berarti masuk ya, masuk ke PLSV dan PTLSV. Namun tandanya ini sama dengan, berarti masuknya ke PLSV. Nah, jadi yang nomor 2 PLSV. Yang nomor 3 ini ada 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 1. 2x kuadrat ini dia punya variabelnya juga 1. Namun pangkat tertingginya tidak 1. Jadi dia tidak termasuk PLSV dan PTLSV. Meskipun dia mempunyai tanda sama dengan loh ya. Jadi kita harus lihat variabelnya ada berapa, kemudian pangkat tertingginya berapa. Kalau 1 berarti dia masuk ke PLSV. Karena PLSV ini kan satu variabel. Jadi variabelnya harus 1 gitu ya. Maka dia bukan keduanya. Yang nomor 4, X dikurangi 4 kurang dari 3. Oke, tandanya
tak sama, berarti bisa termasuk PT LSV ya. X-nya memenuhi ya, X-nya ada 1 dan pangkat tertingginya 1. Jadi dia adalah PT LSV. Ayo berpikir dulu. Nah, berpikir itu sangat asyik ya. Di dalam matematika kita dituntut untuk berpikir secara logika, secara masuk akal gitu. Nyatakanlah hubungan antara dua besaran berikut ini menggunakan pertidaksamaan. Nomor 1, total banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30. Nah, kira-kira gimana ya ini? Gimana ya bentuknya? Bentuknya adalah jika banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30. Nah, ini ada total. Total berarti A dan B atau wanita dan pria ini jumlahnya ditambah. Berarti kalau ditambah A ditambah B kurang dari 30. Nah, seperti ini. Mudah ya, mudah sekali ya. A-nya wanita, kemudian B-nya pria, kurang dari 30. Nah, kita hapus dulu. Kemudian lanjut, total uang untuk membeli A pensil seharga Rp4.000 per batang. Dan ini B ya. B buku catatan seharga Rp1.800. Tidak lebih dari Rp50.000. Nah, ini juga sama. Caranya mudah sekali. Berarti kalau seharga 4.000 pensilnya berarti 4.000-nya 4K ya. 4K dikali A, kemudian ditambah karena ada total, jadi kita harus menambahkan pensil dan bukunya. Ini B ya, jadi ini B. Nah, B buku catatan berarti 1.800 1,8K ya. 1,8K sama dengan ini ditambah B. Nah, maksudnya ini 1.800 dikali B gitu. Sama dengan 50K. Nah, kita ibaratkan seperti bentuk kalimat matematika ini. Tidak lebih dari ya, berarti ini tandanya tidak sama dengan. Tandanya adalah tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, selesai. Cuma gini aja, jadi mudah sekali, tidak perlu pusing-pusing. Kita lanjutkan yang nomor 3. Sebuah pita kertas sepanjang X cm dibagi sama panjang menjadi 5 bagian. Panjang sepotong pita tidak kurang dari 2 meter. Berarti kalau ada pita sepanjang X terus dibagi 5. Berarti X, kita tuliskan dulu, X dibagi 5. Masih kelihatan ya. X dibagi 5 tidak kurang dari, berarti lebih dari atau sama dengan 2. Oh ya, jangan lupa ya, ini adalah satuannya. Sebentar, Ibu akan menulis secara rapi. X di sini saja ya. X 5 cm, jangan lupa satuannya tidak kurang dari, berarti lebih dari atau sama dengan 2 meter. Nah, sudah begini saja. Jadi sangat mudah, tinggal kita memahami bagaimana bentuk dari kalimatnya ya. Yang nomor 4, yang terakhir. Dari pengunjung 25 orang pulang ke rumah, yang tinggal tidak kurang dari 10 orang. Berarti
Kalau seperti ini tinggal kita tulis aja 25 tidak kurang dari, jadi 300 sama dengan, nah ini namanya tidak kurang dari ya, dan 10 orang, berarti 10 orang. Nah, jelas ya. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, berpikir lagi. Nah, ini semua sudah ada di buku paket kalian ya. Kalian bisa berlatih sendiri ini. Kalian tinggal baca aja, terus sambil dengerin musik atau sambil dengerin murotal ya kan, atau sambil santai-santai sambil bawa minum atau kayak gimana, terserah kalian mau belajarnya bentuknya kayak apa. Coba kita kerjain ini. Harga karcis masuk Taman Mini Indonesia Indah adalah X rupiah untuk dewasa dan Y rupiah untuk siswa SMP. Jelaskan hubungan antara dua besaran dalam bentuk persamaan dan bertidaksamaan berikut ini. Nah, ini ada bentuk persamaan dan bertidaksamaan. Ini kita bisa mengartikannya dengan mencari tahu arti-arti dari simbol-simbolnya seperti apa. Kalau 2X plus Y berarti harga dari 2 karcis untuk dewasa dan ditambah dengan harga 1 karcis masuk Taman Mini Indonesia Indah untuk siswa SMP ialah Rp1.250. Nah, hanya kayak gitu aja ya. Jadi kita cuma menjelaskan aja. Dan 3X plus D lebih dari 5Y ya. Berarti ini adalah harga 3 karcis untuk dewasa lebih dari harga 5 karcis untuk siswa SMP. Karcisnya masuk Taman Mini Indonesia Indah. Kita lanjutkan. Nah, ini soal HOTS-nya bisa kalian kerjain sendiri ya. Nanti kalian bisa tanyakan ke ibu besok kalau ketemu. Bu, gimana Bu? Ini apakah benar apa enggak hasilnya Bu Cici? Gitu. Jadi kalian bisa mengkomunikasikan hasil belajar kalian, hasil latihan kalian ke Bu Guru. Jadi biar nanti kalian tahu salahnya di mana atau bagaimana pengerjaan kalian benar atau belum gitu. Jangan takut untuk mengerjakan ya, karena kita di dalam matematika itu harus banyak latihan dalam mengerjakan soal. Kita harus mengenali bagaimana bentuk-bentuk soal itu. Nah, mari berpikir asik nih. Oh, belum ya. Jadi di sini oke, ini tabelnya tidak penuh ya. Jadi ini hanya menghubungkan saja. Contohnya ibu kasih contoh. Ini 33X plus 2, kemudian ini adalah X plus 10. Sebentar. X plus 2. Jelas ya. Kalau semisal ini ada X, kemudian nilai X-nya adalah 2, maka kita bisa mensubstitusikan nilai 2 ini ke dalam persamaan di atas. Nah, persamaan 3X berarti 3 kali 2 6 ditambah 2 8. Berarti ini 8. Kemudian X plus 2 itu berarti 2 ditambah 10. 2 ditambah 10 ini juga disubstitusikan ke sini ya. 2 ditambah 10 adalah 12. Nah, 8 sama 12 ini tanda hubungnya bisa pakai yang mana ya kira-kira? Nah, otomatis kurang dari ya. Kurang dari. Karena 8 lebih kecil dari 12. Nah, kayak
gitu aja. Nanti ini dihubungkan, kan bisa masukkan nilai X. Jika nilai X adalah 3 ya, jika nilai X adalah 3, kalian bisa masukkan ini juga, substitusikan sama ini juga disubstitusikan. Ini persamaannya ya, ini jadi di atas sendiri persamaannya, nilai X nya ditambah ke bawah nilai X nya. Dari tabel disimpulkan bahwa nilai X yang membuat persamaan berlaku disebut penyelesaian persamaan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, ini jika tadi nilai X-nya adalah 4, itu maka persamaannya berlaku. Coba kita cek nih. Nah, kita cek kalau 3X plus 2, ini X plus 10. Kalau nilai X-nya adalah 4, nilai X-nya adalah 4, ini berarti 3 dikali 4 berarti 12 sama 2 14, ini 14 ya. Kalau dimasukkan ke persamaan yang X plus 10 berarti 4 ditambah 10 berarti hasilnya juga 14, maka tandanya adalah sama dengan. Nah, persamaannya berlaku. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti penyelesaiannya adalah 4. Mari menyelesaikan manakah di antara 3, 4, dan 5 yang merupakan penyelesaian persamaan berikut ini. Bisa kalian cek di sini apakah ada yang penyelesaiannya itu 3, 4, atau 5. Nah, ini apakah 3 atau 4 atau 5, ini juga apakah 3 atau 4 atau 5, ini juga apakah 3 atau 4 atau 5. Kalian bisa mengerjakan secara mandiri dulu ya, besok kita bahas pas waktu pertemuan secara offline atau tatap muka. Nah, ini juga kita bahas besok ya, kalau kita offline atau tatap muka. Nah, tugas rumahnya ini juga sembari mengerjakan yang tadi, ini juga dicoba-coba. Pasti bisa, mudah sekali ya. Sudah jelas kok materinya. Nah, apa yang kita simpulkan pada materi kita kali ini? Banyak sekali ya. Ada pengertian dari kalimat terbuka, kemudian kalimat tertutup, PLSV, PTLSV, kemudian persamaan, kemudian pertidaksamaan, kemudian bagaimana menyelesaikannya, penyelesaian itu kayak gimana ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Terutama ada motivasi ya. Jangan lupa motivasi Ibu Cici ya. Ingat-ingat ya, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Nah, gitu cukup sekian dari Ibu Cici. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Yang baik-baik hanya dari Allah, dan yang kurang-kurangnya itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ibu salah-salah kata atau terlalu cepat. Kalian bisa ulang videonya. Jangan lupa mencoba latihannya. Nah, biar nanti kalian bisa lebih mengerti dan paham. Ibu tutup dulu ya kali ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.